Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Supardi. Saya Ketua Umum Federasi Kanan Paru, sekaligus juga tim kuasa hukum KSPSI untuk judicial review terkait dengan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Jadi kawan-kawan sekalian, saya di sini ingin mengulas jalannya persidangan judicial review terkait dengan Perpu nomor 2 tersebut di Mahkamah Konstitusi. Dalam perjalanan sidang ini memang terkesan pemerintah mengulur-ulur waktu. Jadi Perpu ini keluar, kalau menurut saya, pendapat saya bahwa ini bentuk kepanikan pemerintah. Kenapa Perpu ini keluar? Karena apa? Berdasarkan putusan MK nomor 91 tahun 2020 dinyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat. Jadi intinya bahwa baik pemerintah maupun DPR harus memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Tapi kenyataannya justru kurun waktu hampir 1 tahun 1 bulan pemerintah dan DPR tidak memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Justru malah mengeluarkan produk baru yang namanya Perpu atau peraturan pemerintah mengganti undang-undang yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Di situ kita melihat bahwa pemerintah abai, dikasih waktu 2 tahun, sudah berjalan 1 tahun lebih 1 bulan, tapi tidak melakukan apa-apa. Tadi kalau mengulas persidangan tadi, hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, bahwa agenda persidangan adalah mendengarkan keterangan pemerintah. Yang lucunya memang pemerintah agak terlihat panik. Karena apa? Tadi yang datang memang ada 6 kementerian. Jadi 6 kementerian itu ada Kementerian Perekonomian, Menko Perekonomian, Menko Polhukam, lalu Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Agama. Di situ lucu juga kalau Kementerian Agama korelasinya di mana untuk Perpu tersebut. Makanya tadi kalau saya lihat catatan bahwa ada beberapa catatan dari majelis. Tadi yang pertama dari petitum dalam provisinya, majelis mengatakan dari Majelis Hakim Suhartoyo dikeluarkan saat DPR masa reses. Ini lucu juga. Jadi Perpu itu keluar saat semua terlena bubukan. Kita buruh masih asik dengan menunggu hasil perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja, DPR-nya reses, nggak membahas itu, tapi Perpu keluar. Yang lebih lucu lagi, pemerintah tadi dalam jawabannya, dalam keterangannya mengatakan ada 13 alasan Perpu ini dikeluarkan. Yang pertama terkait dengan memperbaiki iklim investasi, menarik investor asing. Di satu sisi, pengusaha sudah mulai ugal-ugalan dengan mem-PHK karyawan tetapnya, memberikan pensiun dini, tapi dengan hitung-hitungan Undang-Undang Cipta Kerja, dan mereka merekrut karyawan baru dengan status harian lepas, kontrak, outsourcing, dan lain-lain. Nah, di sini kalau saya berpendapat bahwa agak ngawur juga pemerintah. Makanya tadi di samping Hakim Suhartoyo, Profesor Saldi juga mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan kegentingan memaksa? Apakah Indonesia sudah dalam keadaan darurat? Kalau Perpu itu nggak keluar, maka Indonesia akan kolap.
di situ agak nggak nyambung kalau menurut saya, karena 13 alasan itu salah satunya adalah kegentingan memaksa, iklim investasi yang nggak stabil, perekonomian yang nggak stabil akibat perang Ukraina dan Rusia. Makanya dari pertanyaan-pertanyaan majelis hakim tadi, pemerintah diberikan waktu untuk memberikan alasan yang lebih masuk akal secara tertulis gitu. Makanya tadi Profesor Saldi mengatakan bahwa kegentingan memaksa itu seperti apa, konkretnya seperti apa, sementara Indonesia masih baik-baik saja kondisi sekarang. Terus tadi juga dari majelis hakim yang lain, itu dari majelis Guntur Hamzah, Bapak Guntur Hamzah menanyakan, jadi kira-kira apa yang Presiden dan 6 kementerian ini, apa program baru dari bidding-bidding yang terjadi. Jadi kalau mereka Presiden melibatkan 6 kementerian ini kan seolah-olah luar biasa sekali, bahwa ini sudah menjadi semacam ketakutan yang berlebihan dari pemerintah. Pemerintah mungkin menyadari bahwa itu salah gitu. Makanya Presiden melibatkan 6 kementerian, bahkan 2 kementeriannya adalah Menko gitu kan. Jadi ini yang menurut saya agak janggal. Terus tadi kalau yang mulia Pak Wahyudin Adam, beliau menanyakan, tolong jelaskan aspek-aspek krusial tahap perencanaan pembuatan Perpu, proses penyusunannya, lalu apakah sesuai dengan Undang-Undang P3. Nah, di sini yang agak lucu dari Profesor Wahyudin Adam tadi mengibaratkan gini, kalau putusan nomor 91 tahun 2020 ini kan inkonstitusional bersyarat, Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Logika berpikirnya, logika hukumnya kan gini, tolong pemerintah dan DPR perbaiki undang-undang ini. Profesor tadi mengibaratkan gini, ini mobil ini rusak, tolong benerin, tapi kenapa tiba-tiba menggantikan mobil baru? Nah, ini yang ditanyakan oleh Profesor Wahyudin Adam tadi. Terus saya berharap bahwa teman-teman tetap mendukung perjuangan ini, karena untuk agenda selanjutnya Majelis Mahkamah Konstitusi meminta keterangan dari DPR, karena disinyalir ada ketidaksinkronan antara pemerintah dengan DPR ini. Makanya tadi ada pertanyaan dari majelis bahwa DPR lagi reses, Perpu keluar, terus saat pembahasan tingkat pertama di paripurna pertama memang belum disahkan karena 2 fraksi ini menolak adanya Perpu ini. Jadi mudah-mudahan nanti tanggal 27 Maret DPR bisa hadir memberikan keterangan terkait dengan Perpu ini, keluarnya Perpu ini. Dan kami berharap, kalau tadi pemerintah selalu menyebut atau berkali-kali mereka dengan dalih kegentingan yang memaksa, kekosongan hukum, sebenarnya kekosongan hukum itu tidak, karena Undang-Undang 13 masih ada, walaupun Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja ini dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi saat KSPSI dan teman-teman lain melakukan gugatan terkait uji formilnya, dikatakan inkonstitusional bersyarat, tapi Undang-Undang 13 masih ada.
Ini yang pemerintah tadi menyebutkan ada kekosongan hukum, kegentingan memaksa, keadaan yang berbahaya segala macam. Ini yang menurut kami nggak pas, menurut saya nggak pas. Jadi harapan saya kepada teman-teman tetap optimis, tetap jaga solidaritas bahwa Perpu ini bisa saya nyatakan ini bentuk kepanikan pemerintah untuk mengeluarkan Perpu, karena selama Mahkamah Konstitusi memberikan waktu 2 tahun untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mereka tidak lakukan itu. Makanya dikeluarkan Perpu untuk memangkas proses pembuatan undang-undang yang panjang itu. Jadi terlalu tergesa-gesa dan sembrono kalau menurut saya. Jadi itu komentar saya terkait perjalanan permohonan judicial review terkait dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam solidaritas, salam perjuangan. Hidup buruh, hidup kami Paru.